Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Channel ebook statistik 1000 halaman sudah menampilkan video tutorial lebih dari 100. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Kali ini kita akan sharing dari isi ebook statistik yang kami tulis, yaitu update Smart PLS 4, cara membaca output model pengukuran formatif. Ya, mulai dari validitas convergen nanti untuk reflektifnya sampai dengan PLS Predict, SRMR dan PLS Predict. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami untuk menerima manfaat, kebaikan setiap informasi yang kami update. Oleh karena itu, kami berharap sahabat statistik semua yang menonton video kami untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Ya, sekali lagi mohon bantuan dari sahabat statistik untuk subscribe dari channel kami untuk terus-menerus menerima manfaat dari setiap sharing update ebook statistik 1000 halaman ini. Ini ada suatu jurnal yang ditulis oleh Hire tentang bagaimana kita menggunakan Smart PLS dan bagaimana cara melaporkannya. Dari jurnal tersebut kemudian kami turunkan di dalam ebook statistik yang kami tulis ini. Ini adalah tentang pemberdayaan, motivasi, dan religiositas diukur secara reflektif, sedangkan kepuasan diukur secara formatif. Ya, variabel kepuasan pada contoh kali ini diukur secara formatif karena item pengukurannya adalah seperti ini. Lutans 2006, puas dengan gaji, kepuasan promosi, kepuasan supervisi, rekan kerja, kerjasama tim, dan dukungan manajemen. Oke, ini adalah campuran, ada reflektif, ya, pemberdayaan, motivasi, dan religiositas, serta kepuasan oleh formatif. Jumlah respondennya ada 100. Evaluasi model pengukuran diawali dengan reflektif dulu, ada 6 hal. Pertama, loading vector, kedua, composite reliability, AV, cross loading, Fournier dan Laker dan HTMT ini. Nomor 4 sampai 6 ini adalah discriminant validity. Nomor 3, French variant extracted ini adalah convergent validity, nilainya di atas 0,50. Untuk model pengukuran formatif, tidak ada evaluasi terhadap validitas atau reliabilitas, adanya adalah melihat signifikansi outer weight. Bila tidak signifikan, lalu lanjut diperiksa outer loadingnya atau loading vektornya. Apabila di atas 0,50 tetap dalam model. Multicollinear antar item dilihat dari outer FEF di bawah 5. Oke, ini evaluasi model struktural dan ini evaluasi kecocokan kebaikan model dari mulai R square, Q square, F square, SRMR, PLS predict dan linearity. Ya, ini ada yang keenam. Harus dicek juga namanya robustness di dalam PLS dan ini adalah kekuatan power. Ya, ini adalah kekuatan prediksi, namanya prediction power in Smart PLS dilihat dari PLS Predict. Oke, kita masuk ke aplikasi Smart PLS. Klik project. Kemudian kita tulis saja di sini adalah penelitian, ya, penelitian 3. Oke, kemudian import data file. Model formatif. Ini sudah ditulis dalam bentuk CSV, ya. Ini data CSV, ini harus data CSV di Excel-nya. Oke, import. Kemudian back, kemudian create model. Pilih PLSN. Kita tulis formatif. Oke, kita namakan formatif. Kemudian kita pertama kali gambar latent variable. Paling atas adalah pemberdayaan. Oke, yang kedua adalah bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Religiositas, kita singkat aja religius. Kemudian ini adalah motivasi. Dan ini adalah kepuasan kerja. Oke, untuk memindahkan objek, klik select. Sambungkan hipotesisnya dengan connect. Sambungkan dulu. Oke. Setelah itu, sesuai hipotesisnya sudah kita gambar, kita klik select, pindahkan objeknya. Kita rapikan. Oke, sudah rapi. Pindahkan item pengukuran, drag drop. Pemberdayaan dulu di blok. Oke, pemberdayaan. Pindahkan ke sebelah kiri. Nah, ini dia. Untuk memindahkan posisi item ini. Ya. Kiri, atas, bawah, kanan. Religiositas. Oke, kita klik, pindahkan ke kiri. Ini adalah motivasi, ada 6. Akan juga ke kiri. Dan kepuasan. Ingat, kepuasan diukur secara formatif. Oke, klik kanan, invert measurement, formatif. Oke, ini sudah formatif semua, tinggal kita run.
Seperti biasa, evaluasi pertama kita lihat dulu evaluasi model pengukuran reflektif dulu, meskipun modelnya campuran. Ini ada 6 hal yang kita periksa. Ya, kita periksa dulu. Kita pastikan loading vector. Di bawah 0,70 kita buang. Ya. Ini loading vector di bawah 0,70 kita hilangkan. Ya, di bawah 0,70. Kita periksa. Ini kita hilangkan. Ya, ini kita hilangkan, ini di bawah 0,70, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. Ada 3. Untuk melihat output loading vector secara lengkap, dilihat di sini. List, ini merah. Ini output loading vector untuk motivasi 1, pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2, ini kita buang. Kita klik black, ya, kemudian titik pemberdayaan, kemudian pemberdayaan juga kita buang, dan motivasi 1 kita buang. Kita rapikan lagi, kita run. Kita pastikan dulu loading vektornya di atas 0,70. Oke, ini sudah semua loading vektor di atas 0,70. Ya. Kemudian, sudah kita memastikan 0,70. Ya, pastikan kita akan memperoleh nilai CR dan AV-nya juga bagus. Kemudian diskriminan validity-nya juga bagus. Dilihat dari HTMT. Ini HTMT. Ini Fornell dan Laker. Dan ini cross loading. Oke, kita pastikan itu bagus. Kemudian, kita akan memeriksa model pengukuran formatifnya di kepuasan kerja. Nilai ini mencerminkan nilai outer loading. Ini ya, ini nilai outer loading. Nilai outer loadingnya harus signifikan. Nah, supaya signifikan, ya, kita harus melihat dari hasil bootstrap-nya. Klik bootstrap, pilih 5000 kali menurut hire. Ini kita memilih BCA. Ya, bisa juga persentil, ada 2 pendapat ya. Bisa persentil, bootstrap ini di hire 2019 juga ada, tapi kita menggunakan bias ketika model kita asumsikan bisa menanggulangi ketidaknormalan data. Baik, kita gunakan bias corrected accelerated bootstrap. Ya, silakan dilihat di hire 2019, referensi jurnal yang kami sharing tadi. Klik. Oke, 5000 kali subsampelnya. Kita periksa outer weight di sini. Nah, ini kita periksa outer weight-nya. Puas 1, 2, 3, 4 tidak signifikan. Puas 5 ini signifikan. Ya. Puas 6 tidak signifikan. Meskipun ini tidak signifikan, kita periksa outer loading-nya. Ada di sini. Kita periksa lagi. Puas 1 sampai 6. Outer loading-nya ini. Ya, outer loading-nya ternyata di atas 0,50, maka tetap dalam model. Baik, kita interpretasikan di dalam ebook yang kami tulis. Ini hasil dari outer weight. Ya, ini bobot outer weight ada di depan. Ini namanya outer weight. Ini adalah signifikansinya. Bisa kita lihat bahwa gaji promosi supervisi ini tidak signifikan. Yang signifikan hanya nomor 5. Item pengukuran puas 5, yaitu yang berkaitan dengan kerjasama tim. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa hanya kerjasama tim antar guru yang menyebabkan atau yang membentuk guru itu menjadi puas. Sedangkan manajemen support, gaji, supervisi, dan satunya lagi ini tidak signifikan nih. Ya, puas 1, puas 3, puas 4. Meskipun ini tidak signifikan, apakah pertanyaannya outer weight ini kita buang? Tidak. Kita harus memeriksa selanjutnya itu outer loading-nya. Puas 1, 2, 3, dan 4 serta 6, outer loading-nya di atas 0,50. Ini bisa kita lihat ya. 762, 740, dan seterusnya. Jadi ini tetap tidak dihilangkan dari model. Ya, lihat di Hire et al. 2019. Langkah selanjutnya adalah memeriksa outer weight. Pemeriksa outer dari varian inflated factor. Apakah nilainya di bawah 5? Kalau di bawah 5 tidak ada masalah dengan multicollinear. Ini aman. Jadi ke-6 item pengukuran yang menyusun membentuk variabel kepuasan ini tidak ada multicollinearity yang tinggi. Di bawah 5 nilainya maka tidak perlu dibuang. Multicollinearnya diabaikan. Baik, untuk item pengukuran reflektif tadi disebutkan motivasi 2. Ya, motivasi 1 dibuang dengan pemberdayaan 1, 2 sudah kita buang. Ini sudah di atas 0,70 dan nilainya valid semua. Artinya setiap perubahan motivasi maka akan tercermin pada item pengukuran motivasi 2 sebesar 55,5%. Jadi ketika seorang guru itu motivasinya meningkat, maka akan tercermin pada pertanyaan motivasi 2 sebesar 55%. Ya. Jadi item motivasi 2 mewakili pengukuran variabel motivasi sebesar 55,5%.
Untuk reliabilitasnya dilihat dari composite reliability, hanya motivasi, pemberdayaan, reliabilitas, sedangkan kepuasan tidak ada. Ya, karena kepuasan diukur secara formatif, tidak ada composite reliability-nya, ada pengukuran reliabilitasnya. Ini bisa kita lihat di sini reliabilitas dari ketiga variabel ini tinggi di atas 0,70. Sedangkan nilai AP-nya di atas 0,50 sudah memenuhi convergent validity yang baik. Oke, secara keseluruhan item mengukur motivasi konsisten atau reliable ya. Kemudian AP bisa diterjemahkan besarnya variasi motivasi 1, motivasi 2 sampai 6. Jadi besarnya variasi item pengukuran yang dikandung oleh variabel sebesar 59,5% dan sudah memenuhi syarat convergent validity yang baik. Kemudian HTMT ini nilainya harus di bawah 0,90 untuk menunjukkan adanya diskriminan validity. Jadi item pertanyaan motivasi harus mengukur motivasi, item pertanyaan pemberdayaan harus mengukur pemberdayaan. Bisa kita lihat diskriminasi antara motivasi dan pemberdayaan dari item yang pengukurannya itu memiliki HTMT di bawah 0,90. Ini menunjukkan bahwa varians yang dibagi oleh motivasi terhadap itemnya lebih tinggi dibandingkan membagi kepada item yang lainnya di pemberdayaan. Oke, ini semuanya sudah di bawah 0,90, maka bisa kita katakan bahwa motivasi dengan pemberdayaan punya diskriminan validity yang baik. Motivasi dengan reliabilitas bagi diskriminan validity-nya, dan reliabilitas dengan pemberdayaan juga punya diskriminan validity yang baik. Fournet dan Laker nilainya ada di garis melintang akar AV. Ini akar AV nih. Ya, nilai dalam sumbu diagonal adalah akar AV. Berarti akar AV motivasi 0,771. Harus lebih besar dari korelasinya motivasi dengan pemberdayaan 660. Harus lebih besar korelasinya motivasi dengan reliabilitas 712. Bisa kita lihat akar AV motivasi lebih besar dari korelasinya dengan pemberdayaan reliabilitas. Maka diskriminan validity-nya diterima. Begitu juga dengan pemberdayaan ya. Ke bawah 599 lebih besar 813 dan 660. Bisa kita lihat bahwa akar AV pemberdayaan lebih besar dari korelasinya dengan motivasi dan reliabilitas. Ini menunjukkan bahwa diskriminan validity-nya terpenuhi ya. Artinya bahwa variasi yang dibagi oleh pemberdayaan terhadap item pemberdayaan itu lebih besar dibandingkan variabel pemberdayaan membagikan variasi ke item dari variabel yang lainnya. Ini adalah cross-loading. Cara membacanya, motivasi 2, 3, dan 6 harus lebih besar berkorelasi dengan variabel motivasi karena variabel motivasi yang diukurnya. Bisa kita lihat di sini, motif 2 berkorelasi dengan motivasi 745 lebih tinggi dan lebih rendah dengan variabel yang lainnya. Cross-loading adalah evaluasi model diskriminan validity pada tingkat indikator. Oke, terjemahannya. Setelah itu, kita akan melakukan evaluasi model struktural. Kembali ke Smart PLS, ya, kembali back, kemudian bootstrap, ya, bootstrap. Kita lihat 5.000 kali untuk melakukan evaluasi model struktural. Kita lihat, sudah. Oke. Ini adalah v-value untuk outer model. Bisa kita set v-value. Untuk inner modelnya kita periksa path coefficient dan p-value. Bisa kita lihat di sini. Contoh, pemberdayaan. Pemberdayaan memiliki pengaruh terhadap kepuasan sebesar 0,438 dan signifikan. Ini signifikansi di dalam kurung. Motivasi punya pengaruh 0,355 terhadap kepuasan kerja dan signifikan. Reliabilitas punya pengaruh 0,073 terhadap kepuasan kerja dan tidak signifikan 0,617. Begitu juga dengan pemberdayaan. Oke ya, sini outputnya. Ini outputnya, ini output uji mediasi specific indirect effect. Kemudian ini adalah selang kepercayaan 95% juga dilaporkan dalam beberapa jurnal. Oke, kita lihat di e-booknya. Kita lihat di sini motivasi signifikan mempengaruhi kepuasan sebesar 0,355 dan signifikan. Pemberdayaan berpengaruh terhadap kepuasan sebesar 0,438 dan signifikan dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini interval confidence 95% untuk path coefficient. Jadi pengaruh motivasi terhadap kepuasan dalam selang kepercayaan 95% terletak antara 0,11, 114 sampai 0,622. Ini mengindikasikan kepada kita apabila kepala sekolah melakukan kebijakan, ya. Kebijakan peningkatan motivasi. Ya, maka besarnya pengaruh dari akselerasi peningkatan kebijakan itu bisa mencapai 0,622. Ini sangat tinggi sekali. Ya. Jadi kepala sekolah membuat program-program peningkatan motivasi. Kita lihat reliabilitas terhadap motivasi. Ya. Kita lihat sebentar, kembali lagi. Reliabilitas terhadap motivasi signifikan, ya.
pengaruhnya cukup besar 0,493. Meskipun religiositas tidak signifikan terhadap kepuasan, ini tidak signifikan. Religiositas terhadap kepuasan tidak signifikan, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi. Kita lihat dari uji mediasinya nanti. Nah, ini uji mediasinya. Ini menarik. Religiositas signifikan mempengaruhi motivasi dan motivasi signifikan mempengaruhi kepuasan. Ini mengindikasikan kepada kita motivasi berperan sebagai variabel mediasi atau intervening. Ya, signifikan ini. Artinya religiositas atau tingkat religiusnya seorang guru tidak langsung berpengaruh terhadap kepuasan seorang guru, ya. Tetapi religiositas itu bisa meningkatkan motivasi dan motivasi meningkatkan kepuasan. Artinya kalau kepala sekolah membuat kebijakan tentang peningkatan religiositas, maka peningkatan religiositas yang mendorong motivasi. Ini pengaruhnya akan sangat besar. Baik, terakhir adalah kita akan melihat F-square. Ini F-square ya. Besarnya pengaruh variabel pada level struktural. Jadi besarnya pengaruh motivasi pada level struktural tergolong rendah ini. Di bawah 0,15 masih rendah ya. Tapi pemberdayaan terhadap kepuasan ini tinggi. Religiositas pengaruh terhadap kepuasan pada level struktural rendah. Tapi pemberdayaan dan religiositas memiliki pengaruh terhadap motivasi pada level sedang dan tinggi, terutama religiositas. Ya, ini sangat tinggi sekali. Jadi perubahan-perubahan pada variabel religiositas seorang guru akan sangat berpengaruh terhadap motivasi. Oke, kita lanjutkan. Itu F-square. Evaluasi R-square. Oke, bisa kita lihat di sini. Nilai R-square-nya kita run kembali di PLSM ini. R-square-nya ada di sini. Ini R-square. Ini F-square di sini. F-square nilainya. Kemudian SRMR ada di sini. Ya. Model fit. Ini SRMR nih. Model fitnya ada di sini. Oke, kita lihat kembali ke R-square. Besarnya variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh sejumlah variabel eksogen atau endogen yang lainnya. Kepuasan 0,604. Artinya besarnya pengaruh religiositas, pemberdayaan dan motivasi terhadap kepuasan sebesar 60,4%. Besarnya pengaruh pemberdayaan dan religiositas terhadap motivasi 59,2%. Oke, SRMR nilainya 0,088. Kita menggunakan dari Karin Smeller 2003 ya. Di bawah 0,10 ini masih acceptable. Ya, kalau higher merekomendasikan 0,08, tapi kita menggunakan dari Smeller, ada referensi yang lainnya di bawah 0,10 masih acceptable. Ini adalah chi-square predict dan terakhir adalah PLS predict ya, yang kami sebutkan tadi. Terakhir itu kami akan sharing tentang PLS predict. Nah, ini PLS predict. Ini juga wajib dilaporkan di dalam evaluasi Smart PLS. Kebetulan kami menggunakan Smart PLS versi student, jadi tidak ada. Tapi bisa diklik di sini. Ya, kalau sahabat statistik punya versi profesional, ya, video tutorial ini, e-booknya kami bikin pakai profesional 30 hari ya. Ini bisa klik di sini, PLS Predict. Nanti keluar outputnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini adalah menggambarkan kekuatan model kita, ya, kekuatan prediksi model kita, ya, prediction power dari model yang kita ajukan. Jadi model kita harus dibandingkan dengan model pembanding yaitu regresi linier. Apakah model PLS yang kita ajukan itu lebih baik apa tidak dari model regresi linier? Kalau model yang kita ajukan lebih baik, maka menunjukkan bahwa model yang kita ajukan ini ajak ya. Model yang kita ajukan ini memiliki kekuatan prediksi yang baik. Nah, ukuran digunakan adalah RMSE dan MAI. Root mean square error dan mean absolute error. Jadi dua ukuran ini harus lebih kecil dari model PLS harus lebih kecil. Ya. Nilai dari RMSE-nya ya, RMSE dan MAI ya, model PLS lebih rendah ya, harus lebih rendah dari model regresi. Ya, kita lihat di nomor 1, puas 1 0,672, di sini 664, berarti lebih besar. Artinya di item pengukuran nomor 1 regresi linear lebih baik dibandingkan PLS. Tapi di puas 2, puas 3, puas 4, puas 6 dan motif 2 serta motif 6 itu model PLS lebih rendah dibandingkan regresi linear. Kalau kita hitung secara keseluruhan ya, sebagian besar model PLS nilai RMSE dan MAI-nya lebih rendah dari model regresi linear. Maka kita sebut bahwa di dalam Haier et al 2019 disebut memiliki kekuatan prediktif medium power ya. Jadi model prediktif jadi model yang kita bangun memiliki kekuatan prediksi medium. Ya, kira-kira seperti itu.
Demikian sahabat statistik semua, apabila membutuhkan e-book statistik 1800 halaman sudah kita update lagi dari 1500, kita tambahkan Smart PLS 4 menjadi 1800-an halaman dan juga Amos yang lainnya kita update, ya kita perbaiki. Kemudian bisa japri di nomor HP saya di sini. Cukup beli satu kali gratis seumur hidup. Ya, harganya amat sangat terjangkau. Beli satu kali e-book statistik 1800 halaman. Nah, ini sudah 1800 nih. Nah, sudah 1800 halaman, maka sahabat statistik gratis seumur hidup setiap kali e-book yang dibeli, yang terus kita update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.